Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah mabatu syukur alhamdulillah. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu serta para pemirsa, bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Karena Pak Hasan yakin semuanya dalam keadaan bahagia, bersyukur, dan insya Allah sukses lebih baik daripada kemarin. Nah, pada kesempatan saat ini Pak Hasan kita akan saling mengingatkan, menyampaikan sesuatu yang ini sangat pokok dan mengingatkan diri sendiri dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kita diperintahkan dalam Al-Quran, mengingatkanlah karena hal tersebut adalah baik untuk kita semuanya, para mukmin, orang-orang yang beriman. Nah, adik-adik, Bapak Ibu dan para pemirsa, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau beberapa 1400 sekian tahun yang lalu pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Dan hal ini juga berlaku kepada kita semuanya. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wal birru yahdi ilal jannah. Nah, Rasulullah bersabda, Rasulullah mengajak kita semuanya, hendaklah kita semuanya itu berlaku jujur. Kenapa kok disampaikan saking pentingnya oleh Rasulullah hendaklah berlaku jujur? Dilanjutkan bahwasanya fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran tersebut yahdi ilal birri, karena akan menunjukkan kepada orang yang jujur tersebut kepada sebuah kebaikan. Tentu kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang baik. Kemudian setelah baik, apalagi lanjutannya? Wal birru yahdi ilal jannah. Wah, keren. Kenapa? Ketika sudah menjadi baik, mendapatkan kebaikan, maka Allah akan menunjuki kita kepada surga. Wah, enak sekali kan? Berawal dari orang yang jujur, mendapatkan kebaikan, berikutnya mendapatkan balasan surga. Siapa yang pingin masuk surga angkat tangan? Nah kan, Pak Hasan yakin semuanya pasti angkat tangan di rumah ketika melihat ini. Semuanya kepingin masuk surga. Nah, ketika di kelas ditanya, karena surga itu cita-cita kita semuanya. Kalau di kelas ditanya, siapa yang pingin jadi dokter? Angkat tangan. Wah, saya pak. Siapa yang pingin jadi guru? Angkat tangan. Saya pak. Siapa yang pingin jadi polisi? Saya pak. Semuanya angkat tangan berebut. Nah, insya Allah nanti 10-20 tahun ke depan pasti anak-anak yang di rumah, calon penerus bangsa ini yang hebat, soleh-soleha, insya Allah semuanya akan menjadi profesi yang didapatinya. Nanti cita-citanya tercapai, itu cita-cita dunia. Melalui profesi dunia itu pasti semuanya menginginkan cita-cita yang sama di antara kita. Cita-citanya apa? Ada yang tahu? Cita-citanya adalah tadi yang di ujung hati disampaikan. Apa? Kepingin masuk surga. Semuanya kepingin masuk surga, termasuk Pak Hasan, Pak Guru, Bu Guru, ayah bunda di rumah. Semuanya pingin masuk surga. Karena di dunia ini hanya sementara, setelah lahir, dewasa, nanti juga akan menjadi tua, setelah tua akan meninggal. Terus kemana? Pasti pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Dan semuanya kepingin masuk surga. Nah, nanti kalau ada yang jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi astronot, jadi guru, ingat pesannya Rasul, yaitu alaikum bisidqi. Hendaklah nanti semuanya ini hendaklah jujur. Kenapa? Kalau jujur akan menunjukkan kepada orang-orang nanti ini menjadi kebaikan. Kalau sudah baik, nah kita semuanya senang. Kenapa? Dapat surganya Allah
yang sangat indah, yang sangat kita inginkan semuanya. Adik-adik semuanya pasti pengen kan orang ke surga, masuk surga bersama orang tuanya. Wah, enak sekali. Terlebih di sekolah ada yang mengaji, belajar dengan baik. Hendaklah disisipi dengan karakter yang hebat ini. Karakter apa? Yaitu sidik, jujur, salah satu sifat Rasulullah. Nah, ketika semuanya nanti dari profesinya tadi ya, nanti kan kita bervisi jauh. Ketika tercapai cita-cita duniawinya, nanti hendaklah jujur sehingga tercapai cita-cita nanti di akhir nanti, yaitu masuk surga. Insya Allah. Mudah-mudahan kita berupaya karena kita saling mengingatkan tadi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, perlu Pak Hasan sampaikan bahwasanya hadis tadi disampaikan oleh Rasul. Rasul tidak serta-merta menyampaikan itu. Masa hanya jujur aja bisa masuk surga? Nah, yang menyampaikan adalah orang paling jujur. Jadi orang yang amanah, al-amin. Siapa itu? Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ketika Rasul mengatakan, bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi apa? Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Disampaikan, alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal birri. Yakinlah kalau kita jujur pasti akan menuju kebaikan. Pasti kalau kita melakukan hal yang buruk, pasti hati kita gundah gulana. Karena tidak bisa kebaikan dan kejujuran dilakukan, kebaikan dan kejelekan dilakukan dalam satu waktu. Gak bisa. Karena ketika kita melakukan keburukan pasti kita gundah gulana. Nah, berarti menunjukkan ada iman yang kuat dalam hati kita. Baiklah adik-adik, itu tadi yang disampaikan oleh Rasul bisa kita contoh. Tadi kita mengingatkan kita semuanya. Ayo kita jujur. Kalau kemarin mungkin ada senam ya. Senam jujur itu hebat. Karena orang yang jujur itu adalah orang yang hebat. Nah, berikutnya Pak Hasan akan menyampaikan juga yang disampaikan oleh Rasul. Apa itu? Sebuah kisah. Dan kisah ini disampaikan oleh Rasul di hadapan para sahabatnya. Saat itu Rasul menyampaikan bahwasanya ceritanya ada 2 orang sahabat yang sangat amanah. Mereka ini orang-orang amanah sedang melakukan sebuah hutang piutang. Karena orang amanah ya, hutang piutang, orang yang memiliki harta memberikan hutang kepada orang yang berhutang tadi ini. Nah, orang yang berhutang ini menanyakan, orang yang berhutang ini ditanya oleh orang yang memberikan hutang, nanti saksinya siapa? Dan hutangnya tahu nggak adik-adik? Hutangnya itu bukan uang yang kecil, hutangnya itu 1000 dinar. Nah, bayangkan, kita nggak tahu. 1 dinar itu bisa 4 gram emas. Nah, kalau emas mungkin ayah bundanya yang di rumah jualan emas, 1 gram bisa berapa sekarang? Bisa 1 juta kan? Kurang lebih bisa lebih kan? Bahkan kalau dihitung 1000 dinar bahkan sampai 1 M. Wah, itu uangnya seberapa itu? Nah, orang ini yang amanah ini berhutang kepada orang yang memberikan hutang tadi, ditanya, saksinya siapa? Jaminannya apa? Nggak punya apa-apa dia, karena dia bukan orang kaya, orang miskin, dia berhutang. Kemudian beliau mengatakan, saksi dan jaminannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah adalah khairun syahidin, sebaik-baik saksi. Karena keduanya orang yang amanah, akhirnya deal, setuju. Diberikanlah harta sejumlah 1000 dinar tadi kepada orang sahabatnya tadi. Dengan jatuh tempo pembayarannya akhirnya sudah diserahkan lewat 1 bulan, 1 tahun. Datanglah jatuh tempo waktu disepakati. Akhirnya keduanya saling menunggu. Yang satu menunggu di seberang sungai yang jauh, menunggu sahabatnya membawa uang 1000 dinar yang dihutanginya. Dan sahabat yang satunya lagi sudah menyiapkan uang 1000 dinarnya. Tetapi qadarullah, ternyata di sungai itu cuacanya sangat buruk. Perahunya nggak ada. Dia sangat sedih, dia mau menyeberang, ternyata nggak ada perahunya. Tapi dia sudah berniat untuk membayar uang 1000 dinarnya tadi. Akhirnya beliau memutuskan, karena sudah menjelang maghrib, dia sudah malam, memutuskan untuk memasukkan uang 1000 dinar tadi kemana? Ke dalam kayu. Kayu dibuka, kayu besar dimasukkan, diikat,
dan ditulis surat di dalamnya, maafkan aku sahabatku karena seperti ini saya tidak bisa hadir memenuhi janji untuk melunasi hutang. Ini tawakaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah, ini saya berniat untuk membayar hutang saya. Akhirnya dilemparlah kayu yang berisi 1000 dinar tadi ke sungai. Akhirnya sudah beliau pulang dan temannya yang menunggu di seberang sungai juga sedih, ternyata sahabatnya nggak hadir. Akhirnya dia berniat untuk pulang. Sebelum pulang, supaya dia mendapati sesuatu untuk dibawa ke rumah, dia mencari kayu bakar untuk dibawa ke rumah. Qadarullah, ternyata salah satu kayu yang dibawa ke rumah, ketika dibuka dia kaget, ternyata isinya 1000 dinar, uang yang pada hari itu dijanjikan sahabatnya untuk dibayarkan. Ternyata atas izin Allah, orang yang amanah, orang yang jujur, dengan cara seperti itu bertawakal kepada Allah, disampaikanlah 1000 dinar tadi. Akhirnya beliau, sahabatnya yang di seberang tadi, bersyukur, alhamdulillah sahabat saya orang yang jujur. Kemudian dibuka, diambillah uang 1000 dinar tadi. Kemudian karena sahabatnya tadi yang bertawakal melempar kayu ke sungai tadi itu masih gundah gulana, dia nggak tahu kayunya tadi bisa sampai apa enggak, hanya Allah yang tahu. Akhirnya menjelang sebulan 2 bulan dia menabung lagi, hendak untuk membayar lagi, sudah terkumpul 1000 dinar. Akhirnya suatu waktu dia berkunjung ke sahabatnya yang meminjami hutang. Akhirnya ketemu, assalamualaikum wahai sahabatku, ya akhi, mohon maaf beberapa bulan yang lalu jatuh tempo saya membayar hutang, belum bisa. Ini uang 1000 dinar saya berikan untuk membayar hutangnya, dan mohon maaf tidak tepat waktu. Kalau orang yang memberi hutang tadi orang nggak jujur, pasti dia mengatakan, wah lumayan dapat 2000 dinar. Tapi karena dia orang yang jujur, dia mengatakan, wahai sahabatku, tepat waktu yang kita tentukan itu, suratmu sudah datang melalui kayu yang kau berikan. Engkau sudah menulis terkait perjanjian kita, hutang yang sudah pada waktunya untuk diserahkan. Sahabatnya kaget, Masya Allah, ternyata kayu saya disampaikan oleh Allah melalui kayu dan sungai tadi. Akhirnya saling berpelukan. Itulah kisah yang disampaikan oleh Rasul. Jadi kalau menjadi orang yang jujur, masing-masing jujur, amanah, insya Allah Allah akan menolong apapun yang kita lakukan. Kisah singkat, sebenarnya ada banyak kisah, mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Itulah intinya adalah dari pesan yang awal, pesan tentang kejujuran, maka mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang jujur. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi yang jujur, dan nanti Allah akan masukkan kita semuanya kemana? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bisa menggugah kita, bisa mengajak kita semuanya menjadi pribadi yang jujur. Terakhir, siapa yang ingin jadi anak jujur? Nah, semuanya pengen jadi jujur ya. Mudah-mudahan Pak Hasan doakan kita semuanya menjadi pribadi yang jujur. Terima kasih dari Pak Hasan. Fastabiqul khairat. Mohon maaf bila ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.